Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa nataju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita sampai pada hadis akhir daripada bab dilalah ala khair wa du'a, bab fadilah dakwah, yaitu hadis ke-176 halaman 369. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ada seorang pemuda min Aslam, dari suku Aslam. Qala, berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Wahai Rasulullah, inni uridul ghazwa, sesungguhnya saya menginginkan untuk berperang di jalan Allah. Walaysa ma'i, dan tidak bersamaku, tidak ada bersamaku ma atajahhazu bihi, yang aku menyiapkan diri dengannya, bekal. Ma atajahhazu, yang aku berbekal bihi dengannya. Qala, bersabda Nabi, i'ti fulana, datangilah si fulan. Benar enggak? Datanya masih? Hah? Masih ada yang bingung kan? Halaman 369. I'ti fulana, datangilah si fulan. Fa innahu qad tajahhaza, sungguh beliau sudah menyiapkan diri. Famarido, kemudian sakit. Fa'atahu Rasulullah, langsung orang itu mendatanginya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam, sesungguhnya Rasulullah SAW yukri'ukas salam, mengirimkan salam kepada engkau, membacakan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, a'tini, berikan kepadaku, alladzi tajahhazta bihi, yang kau menyiapkan diri dengannya. Faqala, berkatalah orang yang sakit tadi, ya fulana, wahai fulana, maksudnya istrinya, a'tihi, berikan dia, alladzi tajahhaztu bihi, yang aku telah menyiapkan diri dengannya. Wala tahbisi minhu syai'a, dan janganlah engkau menahan minhu, darinya, syai'an, sesuatu pun. Fa wallahi, demi Allah, la tahbisin, tidaklah engkau menahan minhu, darinya, syai'an, sesuatu. Fayubarikallahu laka fi, kemudian fayubarika laki fihi, kemudian Allah kau sampai memberikan berkah kepadamu. Artinya jangan sampai engkau tahan, nanti engkau tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama isinya dulu.
Jadi ada seseorang ingin berjihad dan menunjukkan keinginannya untuk berjihad, hanya saja nggak punya bekal. Orang ingin dakwah tapi nggak punya bekal. Akhirnya Rasulullah SAW menunjukkan atau memberikan syarat supaya orang tersebut mendatangi keluarga atau mendatangi rumah orang yang telah menyiapkan diri untuk berjihad, cuma sakit sehingga tidak bisa berangkat. Artinya mintalah bekalnya saja sehingga dia dapat pahala bekal atau dapat pahala jihad. Akhirnya orang tersebut juga datang kepada yang sakit tadi dengan mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya Rasulullah memberikan salam kepada engkau." Ini juga dasar apa? Kirimkan salam. Jadi Rasulullah SAW juga menitipkan salam atau pesan salam kepada sahabat yang lain melalui seseorang. Sama juga Rasulullah juga pernah menyampaikan salamnya Jibril kepada Khadijah radhiyallahu taala. Ya. Dan ada juga yang Rasulullah menyampaikan salam kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sesuatu yang cukup baik dilakukan, dan ini bagian daripada amanah yang harus disampaikan kalau titip salam. Kemudian setelah itu mengatakan, ya, berikan kepadaku apa yang kau telah mempersiapkan diri dengannya. Atau yang maksudnya Rasulullah telah mengatakan agar supaya engkau memberikan kepadaku apa yang engkau berlepas diri, apa yang engkau telah menyiapkan diri, karena engkau tidak bisa berangkat. Subhanallah, disambut baik oleh orang yang sakit tadi, mengatakan kepada istrinya, "Tolong engkau berikan semua yang aku telah menyiapkan, dan jangan ditahan dikit pun, nanti Allah tidak akan memberikan keberkahan." Jadi kadang-kadang orang kalau berangkat sendiri sangunya 5 juta gitu. Karena dikasihkan orang, kasih aja 2 juta gitu kan. Atau kalau biasanya apa namanya badan haji ya. Kalau orang berhajian biayanya 30 juta ya. Tapi kalau badal haji dikasihkan berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta kan gitu. Nah kali ini tidak, dalam jihad semua diberikan ya. Sehingga apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul mencontohi ya, memberikan contoh kepada kita, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan apa? Ya, pahala orang yang melakukannya. Dan di sini ada dalil ketika kita sudah menyiapkan berbagai hal dakwah atau untuk apa saja beramal soleh yang memerlukan fisik kita, sebagaimana juga memerlukan apa? Modal finansial dari kita, maka hendaklah kita apa? Mencari orang lain untuk bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, ini faedah yang cukup baik ya. Dikatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Ini juga salah satu di antaranya adalah kalau seseorang tidak bisa melakukan sesuatu secara pribadi, minimal membiayai orang yang bisa melakukan. Karena juga kadang-kadang apa? Ya, ada orang yang ingin beramal tapi nggak punya modalnya, dan ada orang yang punya duit tapi tidak bisa melakukannya. Nah kali ini kemudian dipadukan, masya Allah. Ya baiknya sih ya bi amwalikum wa anfusikum ya.
Tapi kalau tidak ya sepi amwalikum, walaupun mungkin dibantu orang lain. Subhanallah. Sinergitas ini semacam ini adalah sesuatu yang sangat baik. Saya sangat senang dan sangat bahagia ketika ketemu dengan mahasiswa saya. Beliau menyampaikan atau saya cerita tentang bangun pondoknya. Itu kata beliau, Ustaz, saya baru saja ini pulang dari Jakarta ini sudah dekat kontrak 4 miliar. Satu orang 4 miliar bangunkan gedung. Kalau itu masjid itu 2,5 miliar satu orang gitu ya. Kalau perumahan itu 3 miliar gitu. Jadi subhanallah ya, kepercayaan kemudian ya, bertemu ya luar biasa ya, ini transfer ya, 200 juta setiap bulan untuk biaya pondok. Memang Indonesia ini sebetulnya kaya banget. Kekuatan zakat Indonesia ini 280 triliun bisa dikeluarkan. Kalau 280 triliun ini dibagi 5 tahun untuk seluruh warga Indonesia, itu setiap tahun bisa mendapatkan sekitar 30 juta per keluarga. Jadi kalau 240 juta kalau dibagi 4 sekitar 60 juta keluarga. Itu kalau dikasih 260 triliun untuk dibagi, subhanallah 5 tahun selesai itu. Cuma tinggal kepercayaan dan sinergi aja gitu ya. Ya, oke. Di sini kemudian kita pindah ke berikutnya dan hampir mirip babnya. Bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini cukup menarik, ma'asyiral muslimin. Ayat ini sangat menarik. Karena ayat ini berkaitan dengan pertama, larangan kaum muslimin untuk menghalangi orang yang pernah mendolimi kaum muslimin dari Masjidil Haram. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil Masjidil Harami at-ta'hadu. Janganlah kalian kaum muslimin kebencian dan kekesalan kalian dari terhadap suatu kaum yang telah menghalangi kalian dari jalan Masjidil Haram, jangan sampai itu mendorong kalian untuk apa? Berbuat zalim, untuk menghalangi mereka juga, untuk melampaui batas. Ini dulu sebelum diharamkannya orang-orang musyrikin ke Mekah. Jadi waktu kaum muslimin ingin ke Mekah dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, di lain waktu banyak ada orang-orang kafir yang mau ke Mekah untuk haji dan untuk umroh. Dulu belum diharamkan dulu ya, belum dilarang. Nah, kaum muslimin merasa mereka dulu pernah menghalangi kami, ya kami Allah katakan, la yajrimannakum syana'an qaumin syana'an qaumin an saddukum 'anil Masjidil Haram yang ta'tadu. Jangan sampai kebencian kalian kepada mereka gara-gara mereka menghalangi kalian, kemudian kalian melanggar batas. Walaupun setelah itu, tapi Allah yang mengharamkan ya, nggak boleh orang musyrikin datang ke Mekah. Tapi di sini, bahkan kemudian turun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ma'asyiral muslimin, Allah cuma mengatakan bekerja samalah dalam kebajikan dan takwa. Disebut orangnya enggak?
Siapa yang dia ada? Enggak, ini menunjukkan keumumannya. Jadi kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi siapapun yang bisa diajak kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan kita laksanakan. Artinya kita diperintahkan untuk bekerjasama dalam kebaikan dengan siapapun. Umpamanya membersihkan jalan, mengantisipasi adanya wabah, ya dengan siapapun. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan bekerja sama atas permusuhan dan dosa walaupun dengan orang muslim. Jadi haram bekerja sama dengan orang Islam kalau kerjasamanya obyeknya dalam keras, ditegur keras. Maka pada zaman Rasulullah itu ada kisah yang sangat menarik. Kisahnya apa? Di sana ada seorang munafik namanya Ubairik, Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik ini keluarganya apa? Baik, muslim baik. Nah, Tu'mah ini suka nyuri. Suatu saat dia mencuri gandum dan nyuri apa? Nyuri pedang. Ketika mau ketahuan, dia sengaja barang curian itu dilempar ke dalam pekarangannya orang Yahudi. Terus dia ngomong dengan keluarganya, tolong belain saya. Nanti kalau ada orang apa nuduh-nuduh saya nyuri, saya nggak nyuri, untuk barangnya dari orang Yahudi. Bahkan Tu'mah bin Ubairik ini akhirnya minta kepada keluarganya untuk ngomongi Rasul supaya melarang masyarakat untuk nuduh Tu'mah ini dan mengarahkan itu kepada orang Yahudi. Langsung Allah menurunkan ayat, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan kalian membela orang yang mengkhianati dirinya sendiri, karena Allah tidak suka orang yang khianat. Antum hajadatum anhum fil hayatid dunya, fama yujadilu anhum yaumal qiyamati amma yakunu wali wakil. Kalian itu bela orang yang khianat di dunia, bisa nanti di akhir bela. Bahkan kemudian mengatakan, siapa yang berbuat kejahatan kemudian dia lemparkan kepada orang yang enggak salah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Seakan-akan ayat geser bila orang Yahudi kan. Artinya jangan sampai orang Yahudi yang tidak salah Anda tuduh berbuat mencuri. Dan jangan sampai Tu'mah ini walaupun keluarganya keluarga baik, kalau dia mencuri maka jangan sampai engkau membela. Nah, ini klimaks jaminan sebetulnya dari ideologi Islam atau dari akidah Islam. Kalau negara ini diatur oleh Islam, tidak ada satupun yang terdor. Oke. Wa ta'awun ini kan pakai fi'il amar. Berarti wajib kita bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali hal-hal yang menjadi kebutuhan prinsip hidup kalau kita tidak segera bekerja sama dan hanya membatasi diri untuk apa? Duduk ngaji gini, setelah ngaji selesai tidak ada langkah real, itu terbelakang. Contohnya menghadapi Syiah pokoknya. Kalau kita nggak ada koordinasi kerja sama, kira-kira bisa? Hah? Nggak bisa. Tapi sekarang, kira-kira ancaman narkoba berat nggak? Hah? Serius nggak?
Serius, kalau kita nggak bersama-sama, habis. Ancaman PKI sama komunis. Iya. Yang ketiga, menjadikan atau mengembalikan kaum muslimin ke masjid. Coba kalau seluruh kaum muslimin tidak ada satupun kecuali pergi ke masjid dan menjadi jamaah masjid, banyak masalah selesai. Menjadikan seluruh kaum muslimin bisa baca Quran, menciptakan ulama. Ini sesuatu yang kalau kita kerjasama, masya Allah, ya, akan terlaksana perintah-perintah Allah. Tapi kalau tidak, apa yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Syekh Utsaimin mengatakan wal amru fi qawlihi wa ta'awanu amru ijab fi ma yajib. Perintah wajib bagi sesuatu yang wajib. Yang saya sebutkan tadi wajib semua enggak itu? Melawan Syiah, melawan narkoba, melawan LGBT, itu wajib enggak? Wajib, berarti wajib kita kerja sama di sini. Melawan PKI menciptakan apa itu? Wa amru istihbab fi ma ya. Dan amrul istihbab dan perintah yang mustahab diperintahkan adalah yang memang mustahab untuk dilakukan. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asri innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi waktu. Al-'asr demi masa atau demi waktu atau demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Al-insan ini lamul istighraq, semua manusia lafi khusrin, ya Allah, sungguh benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, ayat ini agung, tapi karena sudah biasa sehingga seakan-akan biasa saja. Dan tidak boleh ayat ini menjadi sesuatu yang biasa saja. Karena apa? Di sini Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Qala Al-Imam Syafi'i rahimahullah kalaman ma'nahu innan nas au aktsaruhum fi ghaflatin an tadabburi hadis surah. Sesungguhnya manusia dan atau kebanyakan mereka lupa untuk mentadabburi surat ini. Dia juga mengatakan kalau Allah tidak menurunkan di dalam Al-Qur'anul Karim hujjah, argumen untuk mewajibkan orang melakukan hal yang baik itu, iman kepada Allah dan unsur-unsur yang lain disebutkan di sini cukup. Mari kita mengisah asal muslimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah itu dalam kerugian. Saya tanya, yang dimaksudkan rugi itu apa? Rugi dunia. Sesungguhnya seluruh manusia rugi duit itu. Nah, dunia itu nggak rugi kan, hilang semuanya juga nggak rugi kan. Tapi rugi mana? Seluruh manusia itu rugi, kehilangan keluarganya, kehilangan dirinya, kehilangan eksistensi dirinya. Al-insan umum, semua kafir
muslim, laki-laki perempuan yang adil maupun fasik, semua rugi amalannya. Capek di dunia, nggak dapat faedah di akhirat kan? Kecuali 4 hal ini. Artinya gini, semua manusia itu masuk neraka kecuali 4 hal ini. Semua manusia itu pasti tidak mendapat apa-apa. Kalau semua manusia rugi dunia, habis dunia, ya semua orang pasti itu, nggak usah disebut ya. Dan kalau masalah dunia ini akan habis itu pasti kan, nggak perlu dikecualikan ya, dan nggak perlu dikasih tahu ya. Tapi seluruh manusia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali berkaitan dengan akhirat. Maka al-akhsarun ulaika humul khasirun, itu kaitan dengan akhirat semuanya. Kecuali 4 hal ini. Iman, amal soleh, lagi wallah saya nggak tahu ini gimana cara selamat diri darinya, karena kata Allah wa amilus sholihat, pakai alif dan lam, berarti mengamalkan seluruh amal soleh. Berarti apa? Ukuran rugi kualitasnya gede atau kecil itu nanti ukur. Kalau kita bisa mengamalkan seluruh amal soleh, berarti bebas dari itu. Tapi kalau mengamalkan sebagian amal soleh, untung sih untung, tapi masih apa? Rugi juga kan? Nah, disinilah diperlukan bagaimana seluruh amal solehnya kita amalkan semuanya sehingga kita nggak rugi sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara ta'awun. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini ada perintah-perintah yang harus dilakukan setiap pribadi kita masing-masing. Namanya fardu ain. Fardu ain itu setiap kita bisa melakukan. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kewajiban yang tidak akan gugur kewajiban tersebut dan tidak akan gugur dosa kita kecuali kewajiban itu dilakukan secara sempurna. Jadi tidak seperti yang selama ini kadang-kadang kita apa fardu kifayah, kalau ada yang lakukan selesai yang banyak kan itu kan. Jadi apa? Dakwah sudah ada dakwah itu Ustaz itu berarti selesai. Itu loh apa namanya narkoba, kalau sudah ada BNN berarti udah selesai itu kan. Ada hukum itu tidak akan kecuali dilakukan secara kifayah. Namanya fardu kifayah. Kifayahnya sempurna, cukup secara sempurna. Untuk itu setiap kita itu punya 2 potensi sebetulnya. Pertama potensi apa namanya? Potensi pokok. Potensi apa namanya? Artinya potensi asasi dalam diri kita masing-masing. Kemudian ada potensi tambahan ya. Jadi utama atau tambahan setiap kita. Yang utama wajib kita lakukan diri kita masing-masing. Jadi semua fardu kifayah itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang bisa punya keahlian terjun langsung. Lah yang nggak bisa minimal membantu. Contoh, kalau ada 10 orang jalan-jalan, tiba-tiba lihat anak tenggelam, semua wajib menolong nggak? Wajib. Tapi kalau semuanya ikut terjun, bisa tenggelam bareng-bareng ya. Maka yang bisa terjun, yang lain minimal cari apa? Cari tali atau cari apa? Cari ban atau apa? Telepon segala macamnya. Dan sekarang kita pertanyaan, sudahkah kita memahami potensi kita untuk terjun secara langsung hal yang kita mampu? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan yang berbeda. Kadang-kadang orang punya potensi utama 2, ada yang 1 gitu. Maksudnya saya sendiri juga bingung sebetulnya.
Saya itu potensi saya apa gitu ya. Dakwah juga pas-pasan gitu kan. Kemudian pendidikan juga pas-pasan gitu ya. Tapi saya berusaha untuk apa? Yang kira-kira saya rasakan agak bisa gitu ya. Saya terjun langsung. Dan saya tidak mungkin bisa melakukan hal yang saya terjun langsung kecuali ada yang membantu saya. Tanpa yang membantu saya nggak bisa. Contoh sederhana saja di SKS contohnya. Di SKS itu kepercayaan rumah sudah luar biasa, tetapi perlu kita relawan gitu kan. Walaupun relawannya juga bisa juga digaji gitu ya. Contohnya kalau kita itu seorang yang bisa ngantor ya seperti umumnya kantor gitu ya, sehari berapa 8 jam ya 8 jam, tapi kalau diperlukan waktu ya kadang-kadang 24 jam gitu. Ini saya tawarkan, apalagi kita naik-naikan gedung ini, gedung mau selesai ini ya, gedung ini mau selesai, kita perlu ada orang yang apa namanya full time di sini, kita memerlukan ya. Tanpa ada itu saya nggak bisa, banyak manajer nggak bisa. Seperti tadi, saudara kita pintar punya ide, punya bangun, tapi kalau nggak dibantu yang kaya untuk bangun, mungkin juga nggak jalan. Bukan hanya itu, banyak hal gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Nah saya ya bantu dikit-dikit hal yang bisa saya lakukan ya. Dalam ekonomi, dalam politik ya. Ya saya nggak bisa full, tapi saya bisa bantu apa yang bisa. Tapi jangan sampai ada tersisa potensi kita kecuali kita salurkan. Karena hanya dengan itu kita tahu, maka seluruh fardu kifayah bisa dilaksanakan. Kalau enggak, tidak dosa kita. Enggak tahu saya apa yang saya siapkan nanti di hari akhirat kelak umpamanya. Banyak orang yang ikut PKI gitu ya. Ini kira-kira kita dimintai bertanggung jawab enggak? Saya contoh dah UMS pokoknya. Anak UMS, anak FAI, Fakultas Agama Islam. Yang kedua, anak Pondok Sobrong lagi. Anak IMM lagi. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Keempat, BEM lagi. Dapat beasiswa Muhammadiyah lagi. Lah kok ikut apa? PKI. Kan bangga dengan pemikiran PKI. Saya bingung juga nanti karena saya ngomong apa. Benar kan? Ini perlu kita pikirkan bersama kan? Perlu kita pikirkan bersama teman-teman. Saya dikasih tahu oleh wakil direktur lama. Itu anak IMM itu buku bacaan wajibnya itu bukunya Karl Marx, Wiji Tukul dan lain-lainnya dibayarkan. Belum lagi selingkuh dalam keluarga berapa banyaknya. Kegagalan mendidik anaknya. Lihat baru ada film masuk, ada orang yang menyayat-nyayat muka seorang pelajar kalau macamnya. Memulat. Itu semuanya kan bukan masalah sederhana itu. Sholat kita itu dalam rangka untuk mengurangi itu semuanya. Lah kalau sholat kita tidak memberikan dampak di lingkungan kebaikan, awak juga. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nah untuk beriman dan beramal saleh itu memang diperlukan ta'awun dan tawasi, saling mewasiatkan, wa tawasaw bil haqqi. Ma'asyiral muslimin, saling menasihati, saling mewasiati untuk melakukan kebenaran dan memegang kebenaran zaman sekarang bukan sesuatu yang sederhana. Mohon maaf, saya mau dengan santri saya dan saya mau dengan wali-wali santri saya. Sampean semuanya itu nyekolahkan anak sampean ke pondok ingin cari apa? Saya ngomong dengan santri-santri saya dan mahasiswa saya ngomong juga, mahasiswa kalian ingin cari apa? Cari ilmu.
profesor kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang otaknya nggak jelas itu. Kalau Anda ingin cari ilmu saja, yang dicari ilmu saja, apakah kalian itu bisa mengalahkan profesor-profesor itu dalam jenjang akademiknya? Mungkin ganduknya agak lama gitu. Itu saja. Ada satu dokter ngomongnya Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Dia pimpinan sekolah tinggi ilmu Al-Quran, bayangkan. Imam masjid Istiqlal ya. Jadi kalau untuk mengantarkan ilmu anak mahasiswa di situ, artinya kalau hanya sekedar ilmu, sampai profesor orang yang kayak gini sampai kayak ini gimana? Nah, ada profesor lulusan terbaik Lemhanas, penasihat MUI lagi, penasihat IJMI lagi, dukung apa? Dukun pengganda duit, bayangkan. Dan pandangan ini mukjizat karomah dari Allah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis. Ini profesor atau apa gitu? Ini profesor sudah tua juga. Bila mati-matian, bila PKI mati-matian. Ini juga profesor juga. Pokoknya kalau saya ngomong mau nyebut 20, 30, 50, 100 ada. Mohon maaf, kalau profesor-profesor saja tenggelam dalam kesesatan ini, kita ini apa ini gitu. Maka masalah kita itu saling menasihati dalam kebenaran itu penting sekali. Mendorong saudara kita, mengingatkan saudara kita dalam kebenaran. Jangan sampai ada yang murtad, jangan sampai ada yang tergelincir setelah dia diberikan petunjuk oleh Allah. Rabbana zigh qulubana ba'da idh hadaitana. Selanjutnya wa tawassaw bis sabar itu lebih lagi. Untuk memegang kebenaran itu juga berat, untuk sabar istiqomah dalam kebenaran juga tidak sederhana. Iya, godaan syahwat, godaan syubhat, godaan ancaman, intimidasi, ini tidak. Nah, untuk itulah sesuai dengan judul apa tadi? Ya. Judul At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa, suatu yang sangat diperlukan. Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi pilihan Allah memerlukan sekali apa? Beliau katakan apa? Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka. Beliau perlu wazir dari saudaranya. Jadikan untukku seorang wazir Harun, saudara dari keluargaku. Harun, saudaraku, kuatkan punggungku, sertakan dia dalam urusanku, sehingga kami bisa bertasbih kepada Engkau, sehingga kami bisa mengingat yang banyak. Rasulullah sendiri beliau mengatakan, sebaik-baik orang yang punya jasa kepada Khadijah, yang telah mendukung aku dengan hartanya, mendukung aku dengan semangatnya. Demikian juga ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala artinya ikhwanillah hafizahullah. Perlu setiap kita pikir apa yang belum dilaksanakan dalam Islam ini, dan siapa yang saya gandeng untuk sama-sama. Karena kita nggak tahu kalau kita memikirkan diri kita sendiri, apakah kita punya jaminan bahwa anak-anak kita sudah dapat lingkungan yang baik? Apakah anak kita punya jaminan dapat sekolah yang baik? Apakah anak kita mendapatkan jaminan untuk mendapatkan teman yang baik, guru yang baik? Dan sinilah ini sebetulnya program yang sangat besar. Kalau kita kerjasama, maka insya Allah kita dapat terhindar dari kerugian. Yang kedua, bisa membangun kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat.
Saya kira demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena setelah ini juga ada acara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.